Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Damiana Putri dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara kelas U3. Di sini saya akan membahas tentang kerangka analisis kebijakan. Arti analisis kebijakan yang disajikan oleh E.S. Kued almarhum mantan Kepala Departemen Matematika di perusahaan RAND menyajikan dasar kebijakan untuk mendefinisikan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Beberapa analisis kebijakan ini bersifat informal, meliputi proses berpikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis. Yang kedua ada analisis kebijakan sebagai suatu definisi. Konsepsi yang luas tentang analisis kebijakan yang disajikan dalam buku 2 menekankan sifat praktis dari analisis kebijakan seperti tanggapan terhadap masalah-masalah dan krisis yang dihadapi oleh pemerintah. Untuk alasan-alasan tersebut, analisis kebijakan tidak diciptakan untuk membangun dan menguji teori-teori deskriptif yang umum. Tujuan analisis kebijakan melebar melampaui produksi fakta, karena di sini para analis kebijakan juga berusaha untuk memproduksi nilai-nilai dan serangkaian tindakan yang dipilih. Karena itu, analis kebijakan juga meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Lalu setelah itu ada disiplin ilmu sosial kebijakan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam utama. Yang pertama yaitu nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. Yang kedua, fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau mencapai pencapaian nilai-nilai. Dan yang ketiga, tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Nah, di dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan tadi, seorang analisis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis. Yaitu yang pertama ada empiris. Empiris ini ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Di sini pertanyaan utamanya bersifat faktual, seperti apakah sesuai itu ada, dan macam informasi yang dihasilkannya bersifat deskriptif. Yang kedua ada evaluatif. Evaluatif ini ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Pertanyaannya berkenaan dengan nilai seperti berapa nilainya dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Yang ketiga ada normatif. Normatif ini ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah publik. Pertanyaannya berkenaan dengan tindakan seperti apa yang harus dilakukan kita nanti dan tipe informasi yang dihasilkannya bersifat preskriptif. Lalu ada kombinasi berbagai metode pengkajian supaya menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur analisis tertentu. Dengan demikian, prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi atau ex ante. Sementara deskripsi dan evaluasi lagi dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung atau ex post. Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa depan, sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu. Dalam analisis kebijakan, ada prosedur analisis lainnya. Pertama ada pemantauan deskripsi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang sebab-sebab masa lalu dan akibat kebijakan. Yang kedua ada peramalan atau prediksi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan datang dari kebijakan. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu informasi tentang nilai atau penggunaan dari kebijakan yang lalu dan yang akan. Yang keempat ada rekomendasi, memungkinkan untuk menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan akibat-akibat yang bernilai. Dan yang terakhir ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah salah satu prosedur yang tidak dapat dijelaskan secara sama dengan prosedur-prosedur yang telah diterangkan tadi di atas. Nah, untuk menganalisis suatu kebijakan, seseorang pertama-tama harus mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah kebijakan dan kemungkinan pemecahannya. Nah, perumusan masalah yang prosedur tadi merupakan pengatur utama seluruh proses analisis kebijakan. Terus selanjutnya ada argumentasi kebijakan. Argumentasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pendekatan
ekspresinya, informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan titik tolak dari suatu argumen kebijakan. Yang kedua ada klaim kebijakan atau policy claim. Policy claim ini merupakan kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Dengan demikian, klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Lalu yang ketiga ada pembenaran atau buron, yaitu suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Peranan dari pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dari kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim. Lalu yang keempat ada buktinya atau bukti. Bukti bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak. Dukungan terhadap pembenaran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan asumsi-asumsi yang menyertainya. Lalu yang kelima ada bantahan atau rebuttal, yaitu kesimpulan yang kedua, asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan atau qualifier. Kesimpulan ini mengekspresikan derajat di mana analisis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Terus selanjutnya ada tipe informasi yang relevan dengan kebijakan. Analis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan atau policy problem. Policy problem adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi dan dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan konkret. Yang kedua ada masa depan kebijakan atau policy future, yaitu konsekuensi dan serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan publik. Yang ketiga ada aksi kebijakan atau policy action. Policy action adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. Lalu yang keempat ada hasil kebijakan atau policy outcome. Policy outcome ini adalah konsekuensi yang teramati dan ada di aksi kebijakan. Dan yang terakhir ada kinerja kebijakan atau policy performance, merupakan derajat di mana hasil kebijakan yang ada memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai. Terakhir ada sistem kebijakan, yaitu suatu sistem kebijakan atau policy system atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu ada kebijakan publik, pelaku kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Contoh dari kebijakan publik seperti penegakan hukum, ekonomi, kesejahteraan, personil. Lalu contoh dari pelaku kebijakan ada analisis kebijakan, kelompok warga negara, serikat pekerja, partai, atau instansi. Dan yang terakhir ada lingkungan kebijakan, contohnya seperti kriminalitas, inflasi, pengangguran, diskriminasi, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.